Ini Andreas. Andre, boleh dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, teman-teman, yang kita mulai pelajaran ini, HP-nya kita dalam percaya sekali. Dua, berdoa selesai. Sudah ibu. Terima kasih Andre. Sekarang ibu absen dulu ya. Andre, Hadir ibu. Awi, Cindy, Elma, Iban, Bagus, Hadir. Erin. Alhamdulillah udah hadir semua ya. Nah, sebelum ini ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar apa? Oke, jadi materi kali ini itu berkaitan dengan materi kita di minggu lalu. Ada yang tahu belum hari ini kita buat apa? Kita mau bahas mengenai prinsip dasar desain. Kalian udah sering lihat belum di media sosial atau misalkan di jalan langsung banner, poster, postingan promosi yang lainnya. Menurut kalian apa sih yang membuat desain tersebut itu menarik selain dari elemen gambar dan juga warna? Komposisi bu. Oke, komposisi. Kita akan belajar mengenai itu lebih lanjut di hari ini. Sebelumnya, Ibu mau jelasin dulu apa itu pengantar desain grafis. Apa itu desain grafis? Desain grafis adalah seni dan praktik menciptakan konten visual untuk menyampaikan pesan atau informasi. Perannya itu apa sih? Peran desain grafis itu untuk meningkatkan daya tarik visual, mempermudah komunikasi, menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Kayak apa sih Bu desain grafis itu contohnya? Nah ini dia. Contohnya itu ada banyak, cuma di sini ibu pakai 3 aja ya. Nah, di sertifikat ini ada informasi bahwa Benjamin Syah itu telah mendapatkan sertifikat apresiasi dari MEP dan juga Richard. Lalu di banner ini ada informasi bahwa sporting event telah dibatalkan. Kalau misalkan kita lihat selembaran cuma sporting event dibatalkan kan nggak menarik ya, jadi dibuat seperti ini. Lalu di poster ini musik festival jazz and soul live music itu akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari hari Minggu jam 10. Nah ini semua itu informasi yang dikemas menjadi lebih menarik dan juga lebih menarik pembaca buat tahu apa sih informasi ini. Nah itu dia desain grafis. Prinsip yang pertama itu ada kontras. Kita baca dulu kontras itu apa. Kontras dapat diperoleh melalui pemakaian bentuk, warna, ukuran, sifat elemen yang mirip, dan mengacu pada perbedaan. Kurangnya kontras akan menciptakan desain yang hanya mempunyai satu warna latar belakang tanpa elemen lain yang terlihat. Coba kalau misalkan kalian dapat poster yang seperti ini, itu nggak ada yang menonjol itu warnanya. Yang merah ini nggak kelihatan sama sekali, soalnya backgroundnya hitam. Itu bahkan bikin kita capek buat lihatnya. Kalau misalkan banyak teksnya, terus kalau misalkan kalian milih warna seperti ini itu susah dibaca, jadi butuh sesuatu yang kesannya itu terlihat apa gitu. Biasanya itu di warna. Bisa kalian mencoba di warna. Kalau misalkan kalian udah milih warna yang tepat, dijamin poster kalian bakalan menarik. Selanjutnya ada balance. Balance atau keseimbangan adalah elemen visual sehingga menciptakan harmoni dan stabilitas dalam sebuah komposisi. Prinsip ini memastikan bahwa desain tidak terasa berat di satu sisi dan membantu mata bergerak dengan nyaman. Kalau misalkan di foto gitu ya, foto kayak poster, pasti fotonya itu ditempatkan di satu sisi yang sama, nggak berat sebelah. Kalau misalnya kalian mau yang kayak gini berarti itu nggak sesuai karena nggak enak dilihat, nggak balance, nggak seimbang. Yang ketiga ada prinsip empasis atau tekanan. Penekanan ini merupakan bagian dari desain yang memancing perhatian para pemirsa dengan kata lain menjadi poin utama baik berupa judul, gambar atau call to action. Kita lihat di yang ini di bed itu fokus utama kalian pasti ke ini nggak sih? Baru ke subheading lalu ke judul. Nah sedangkan yang good ini itu jelas ya, kita tertujunya ke judul dulu, baru subheading dan elemen lainnya itu menyesuaikan. Itu yang namanya pengulangan dan pengulangan atau repetisi. Pengulangan mengacu kepada pemakaian elemen yang mirip
sebuah desain, baik dengan pola teratur atau tidak teratur. Misalnya memakan icon yang sama di suatu pola latar belakang atau mengatur seluruh foto dengan cara yang sama. Ini itu bisa kita jumpai di desain UI. Biasanya kalau desain UI itu kita mau pakai foto produk, biasanya kan kotak atau bulat. Nah itu pasti si bentuknya itu diulang-ulang. Nggak mungkin kan kalau misalkan kita pakai di satu misalkan kotak yang satu bintang kan enggak, jadi nggak enak dilihat. Harus ada pengulangan atau repetisi biar si desain itu konsisten, nggak berubah-ubah. Selanjutnya ada ikatan atau hierarki. Jika seluruh objek yang ada di dalam lembar kerja mempunyai komposisi yang sama, tidak akan ada salah satu bagian yang menonjol. Jelas ya, kalau misalkan judul itu poin pertama dalam sebuah desain, makanya judul harus ditempatkan lebih besar dan ditekankan lah bahwa si judul ini itu yang paling penting. Gak boleh misalkan subheading dulu yang ditekankan lebih besar. Misalkan kalian pakai titelnya di 24, pokoknya headingnya bisa di 18, lalu di bagian-bagian lainnya bisa menyesuaikan, yaitu bisa di 12. Jadi hierarkinya jelas, nggak bingung gitu mana judulnya kok lebih kecil. Selanjutnya di prinsip yang keenam ada bagian atau proporsi. Proporsi seringkali disebut dengan skala merupakan ukuran relatif suatu objek di suatu desain. Jadi di judul ini kan harus lebih besar, lalu elemen yang lainnya tuh nggak boleh lebih besar juga, harus menyesuaikan. Kalau lihat di yang back ini, itu kan elemennya lebih besar dibanding dengan judul, sedangkan judul itu harus ditekankan dan harus juga lebih besar. Ini tuh nggak sesuai ya sama prinsip desain. Kita harus pakai yang ini karena elemen yang lebih menonjol akan terlihat penting bagi target yang dituju, sedangkan elemen yang lebih kecil terlihat kurang penting. Jadi kesannya kayak gitu, kita harus tahu dulu mana poin yang penting dan tidak penting. Yang terakhir ada ruang putih atau white space. White space atau ruang kosong adalah area kosong dalam desain yang tidak mengandung elemen visual seperti teks, gambar, atau grafik. Meskipun disebut white space, ruang kosong ini tidak harus berwarna putih, bisa berwarna apa saja tergantung pada desain yang digunakan. Kalau misalkan kalian bikin poster itu nggak mungkin kan kalian isi semua gambar dan isi semua teks, harus ada ruang kosong supaya mata kita tuh nggak lelah lihatnya dan enak dilihat gitu, nggak berdempetan, nggak berhimpit. Jadi informasi yang ditangkap pun bisa tersampaikan. Itu gunanya white space. Oke, sejauh ini gimana kalian paham? Ibu ada sedikit tebak-tebakan buat kalian, itu tebak prinsip. Nanti Ibu kasih soal, kalian jawab. Nah, ini soal yang pertama. Boleh dipikirin dulu itu termasuknya ke prinsip apa. Nanti satu per satu dari kalian ditanya jawabannya. Udah? Belum itu. Boleh kok dari Bagus ke Andre, ke Erin, ke Cindy, ke Iban. Bagus apa jawabannya? Balance bukan Bu. Kalau Andre? Jadi dari sini Bu. B berarti. Kalau Iban? Kita lihat jawabannya. Balance ya, karena kedua sisi ini dibagi sama rata dan seimbang, itu nggak berat sebelah, sesuai dengan prinsip balance yang tadi. Lanjut ke soal yang kedua. Dari sekarang dari depan deh, dari Iban. Coba Iban, apa jawabannya menurut kamu? C. Proporsi. Kalau sama? B. Maui. Andre. Dari hierarki. Sini sama dulu hierarki. Bagus. Bagus jawab B hierarki. Kita lihat ya jawaban yang benar apa.
Kenapa hierarki? Karena pusat perhatiannya jelas, bisa dilihat dengan mudah urutan membacanya. Poster ini tuh poster film, jadi kenapa si ROM-nya lebih besar dibandingkan judul? Itu boleh-boleh aja karena film itu kan apa yang memamerkan visual ya dibandingkan dengan judul. Jadi yang lebih ditonjolkan itu visualnya dulu baru judul. Jadi urutannya jelas bahwa mereka itu mempromosikan film. Nah, gimana pelajaran hari ini? Paham nggak? Ibu minta ya satu orang dari kalian buat menyimpulkan kegiatan yang tadi, materinya apa? Mau angkat tangan atau ikut tunjuk? Kalau yang maju tuh, Ayo. pakainya tadi. Kesimpulan Ya, dari prinsipnya ada apa aja? prinsipnya harus banyak ya. Jadi ada arti, ada proporsi, ada balance, ada fotografi, dan banyak juga ya. Dan ternyata fotografi itu sangat menyenangkan kalau kita pelajari sama lagi kalau prakteknya gitu. Oke, tapi ini desain ya, fotografi. Oke, kesimpulannya, prinsip dasar desain grafis adalah pedoman penting yang membantu menciptakan karya visual yang menarik, fungsional, dan efektif dalam menyampaikan pesan. Prinsip-prinsip ini tidak selalu harus diterapkan secara kaku, tetapi bisa disesuaikan dengan tujuan desain dan kreativitas. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menghasilkan desain yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga efektif dalam berkomunikasi dengan audiens. Ibu ada tugas untuk kalian untuk dikerjain di rumah, dikumpulkan minggu depan. Tugasnya yaitu kalian membuat rancangan poster dalam bentuk layout, lalu diberi keterangan teks, gambar, dan juga elemen kirim di Google Classroom dalam bentuk PDF. Karena kalian sudah cukup paham, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tugasnya dikerjain. Kita ketemu di minggu depan di bahas tugas dan juga materi baru. Sekian dari Ibu Akhiri. Wassalamualaikum.